Main salju tanpa harus keluar negeri. Kalau lagi cari tempat wisata salju di Bekasi, jangan beli tiket Trans Snow World Bekasi dulu sebelum nonton video ini. Di video kali ini, Mama Niko mau review Trans Snow World Bekasi dengan review lengkap mulai dari harga tiket terbaru, semua wahana yang bisa dicoba, fasilitas, suasana di dalam sampai tips dan liburan kalian makin puas dan gak boncos. Nah, kalau kalian suka konten review hotel, playground, dan wisata keluarga seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya, karena setiap minggu ada rekomendasi tempat seru lainnya. Yuk, langsung kita masuk. Hai fam, kembali lagi di channel YouTube Mama Niko. Kalau kalian lagi cari tempat wisata yang benar-benar unik dan mau ngerasain salju, nggak usah jauh-jauh keluar kota ataupun keluar negeri, bisa banget nih cobain di Trans Snow World Bekasi. Di video ini kita akan review semuanya ya. Dari sini juga ada buat tempat beli jaket kalau kamu lupa atau kayak penutup kuping atau shawl, bisa beli banget di sini. Nah, lokasi Trans Snow World Bekasi itu tuh ada di Mall Transpark Juanda di Jalan Cut Meutia di Bekasi, Jawa Barat ya, fam. Untuk jam operasional itu buka setiap hari dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam dan penerimaan untuk check-in masuknya itu di jam 5 sore. Nah, pembelian tiketnya itu bisa on the spot ya, atau bisa melalui di www.transentertainment.com karena bisa lebih murah nih, fam. Lihat aja harganya, cuan banget kan kalau beli di website langsung. Dan kalian tuh harus banget cek di Instagram Trans Snow World Bekasi ya, karena mereka sering banget di tiap bulan kasih promo gitu, dan promonya beda-beda tiap bulan. Nah, kalau mau ke Trans Snow World Bekasi ini kan namanya wisata salju ya, kalian lebih baik tuh booking tiket online-nya lebih dulu nih biar bisa lebih murah dan juga dapet slotnya juga karena kan ada kuotanya per hari. Dan jangan lupa untuk pakai jaket yang lumayan tebal karena emang ini lumayan dingin banget ya daripada kamu harus beli di rental kan lumayan tuh harganya. Dan jangan lupa untuk pakai sarung tangan dan juga kaos kaki yang tebel ya biar nggak kedinginan gitu. Dan jangan lupa untuk bawa baju ganti juga karena kalau misalnya kayak lagi jatuh di area saljunya itu tuh bener-bener berair di kulkas gitu kali ya vibesnya, jadi bisa basah gitu. Dan di dalam area ini juga udah ada toilet dan musola, jadi nggak usah repot-repot untuk keluar area di Trans Snow World. Nah, saat membeli tiket tuh biasanya udah termasuk sepatu boots khusus dan akses masuk ke area salju selama sesi bermain sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi di sini tuh ada pilihannya, kalau nggak salah tuh kemarin itu di 2 jam aja di tiap tiketnya dengan harga yang sama. Kalau ingin lebih hemat, kalian juga bisa manfaatin promo ya dari aplikasi atau partner resmi yang sering menawarkan harga lebih murah dibanding membeli langsung di lokasi. Nah, begitu masuk ke dalam area Trans Snow World Bekasi, soalnya itu langsung berubah banget ya, fam. Seperti sedang berada di negara bersalju, lagi di luar negeri deh vibes-nya. Benar-benar indoor snow banget. Nah, untuk temperaturnya tuh dibuat sangat dingin ya, sehingga salju juga tetap terjaga. Dekorasinya pegunungan kayak di Swiss Alps Eropa gitu, fam. Rumah-rumahnya bergaya Eropa, ada lukisan kayak pepohonan yang tertutup salju, rumah-rumahnya juga ketutupan salju, dan pencahayaan yang cantik. Nih kau lihat nih. Niko tinggi. Niko tinggi ya. Kakak Freya, halo. Ini tuh benar-benar terasa seperti sedang liburan musim dingin di luar negeri deh, fam. Nah, sekarang kita lagi berada di area yang bernama Sky Chair. Nah, ini tuh bisa bolak-balik naik berapa kali pun itu gratis ya, karena udah include di tiket masuk. Pokoknya ini tuh berasa seperti kayak kursi gantung yang membawa pengunjung menuju area atas. Nah, selama perjalanan tuh kita bisa menikmati semua pemandangan seluruh area salju dari ketinggiannya nih di Trans Snow World Bekasi. Jadi walaupun nggak terlalu lama, jadi pengalaman naik Skychair ini tuh bisa jadi salah satu daya tarik nih yang cukup menarik untuk dicoba untuk keluarga dan juga sama anak. Nah, di sini juga tersedia penyewaan ban salju untuk bermain di area seluncuran nih, fam. Biaya sewanya terpisah ya dari tiket masuk. Jadi sebaiknya siapin baju tambahan jika kamu ingin mencoba semua wahana di Trans Snow World Bekasi ini. Pokoknya ini benar-benar experience yang benar-benar seru banget ya. Baik kalau kita bawa si kecil dan keluarga ataupun pasangan dan teman, ini tuh seru banget. Dan di sini juga ada setiap 5 menit sekali seperti kayak ada salju yang turun dari atas perumahan. Nah, ini dia nih tempat untuk rental equipmentnya. Jadi kalau kamu mau main seluncur salju, bisa banget untuk rental di sini. Dan ini bisa sharing juga, fam, sama keluarga. Dan ini untuk harga-harganya ya. Dari sini kita bisa lihat. Nah, di sini tuh ada sledge-nya, seluncurnya tuh ada yang single dan ada yang double. Kalau double bisa naik berdua nih, misalnya kayak mama dan si kecil, ataupun kalau kita kayak sendiri gini nih. Seru banget ya pokoknya. Dan ini ada area yang panjang dan ada area yang pendek untuk anak-anak. Jadi bisa banget untuk si kecil coba juga.
Nah, ini dia nih salah satu wahana favorit di Trans Snow World Bekasi adalah area seluncur salju. Di sini pengunjung dapat meluncur dari bukit menggunakan ban khusus dengan kecepatan yang cukup seru nih, tapi tetap diwasai oleh petugas ya, fam. Wahana itu jadi favorit banget nih buat anak-anak dan orang dewasa karena memberikan sensasi seperti bermain snow tubing seperti di luar negeri. Jadi kalau lagi datang saat ramai biasanya sih emang perlu agak ngantri ya untuk naiknya beberapa saat. Tapi ini worth it banget kok. Dan di sini juga ada area balloon playground. Jadi yang dari udara gitu. Seru banget sih kayak mini playground gitu untuk si kecil. Jadi buat anak-anak yang masih agak takut licin ya untuk di area salju kan masih kadang ada anak yang masih agak takut bisa main di sini nih. Jadi mereka kayak lagi main di playground dengan vibe salju seru banget deh pokoknya new experience lagi. Cuman untuk balonnya ini tuh berbayar lagi ya Fem di harga 25.000. Tapi kalau kamu udah beli di tiketnya langsung lewat website Trans Snow World tuh udah include free ya, gratis Fem. Pokoknya area bermain salju di sini tuh anak-anak maupun orang dewasa bisa bermain salju bersama ya dengan cara membuat boneka salju, lempar bola salju, atau sekadar menikmati sensasi salju asli yang cukup tebal. Jadi buat bagi anak-anak yang baru pertama kali melihat salju, pengalaman ini tentu menjadi momen yang sangat menyenangkan dan gak terlupakan pokoknya fam. Dan sini juga estetik banget deh buat foto-foto gitu. Selain wahana utama, tersedia juga area duduk untuk beristirahat ya di pinggir-pinggirnya dan juga bisa ada area di lantai 2 di atasnya. Jadi kan ini emang vibes-nya kayak di Swiss Alps, pegunungan Eropa gitu. Dan di sini juga makanannya juga banyak banget variasinya dan ada petugas juga yang cukup sigap nih untuk membantu pengunjung ya, terutama bagi yang baru pertama kali bermain salju. Dan di sini tuh ada orang fotografer yang bisa bantuin kita untuk foto-foto loh fam, tapi emang harus berbayar di area luarnya. Kalau nggak salah tuh kemarin 250.000 untuk 2 foto yang dicetak dengan template foto bacaan Trans Snow World Bekasinya. Nah ini untuk area seluncur untuk si kecil nih fam yang aman buat anak-anak. Jadi bisa banget dicoba di sini nih untuk tes dulu untuk keberanian anaknya sebelum coba di seluncur panjang. Nah ini untuk area makannya nih, jadi ada 2 area. Ini untuk area di lantai 2-nya biar kita bisa melihat secara lebih leluasa dan lebih tinggi. Tapi kalau kamu nggak mau ribet ke atas bisa juga di area bawah. Cuman ya agak sepi ya, mungkin karena repot mungkin ya karena harus beli makan di bawah tapi harus naik lagi gitu. Tapi view-nya ini oke banget sih menurut Mama Niko kalau kita duduknya di area atas karena lebih bagus gitu. Nah, menurut Mama Niko, kelebihan Trans Snow World Bekasi itu kita bisa merasakan sensasi bermain salju ya tanpa repot-repot ke luar negeri. Cocok untuk liburan keluarga maupun anak-anak. Dekorasinya juga menarik dan banyak spot foto. Wahananya juga cukup beragam. Lokasinya mudah dijangkau karena berada di dalam mall dan cocok untuk membuat konten foto maupun video dan untuk liburan weekend si kecil nih. Nah, kekurangannya tuh ada beberapa hal ya. Jadi kalau lagi weekend atau musim liburan tuh antrian wahana bisa cukup panjang. Dan ada biaya tambahan untuk sewa ban dan juga kalau kayak main di balloon playground udara tadi. Nah, ini untuk area beli makan dan minuman ya. Jadi ini cukup affordable juga nih, fam. Selain itu karena suhu sangat dingin sebaiknya bawa pakaian hangat ya, terutama jika datang bersama balita atau lansia. Secara keseluruhan menurut kami Trans Snow World Bekasi adalah salah satu destinasi wisata keluarga yang layak dicoba nih fam, terutama jika ingin merasakan pengalaman bermain salju tanpa harus pergi ke luar negeri. Kalau menurut kalian wahana mana nih yang paling ingin dicoba? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa selalu support channel Mama Niko dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan review hotel, playground, dan wisata keluarga lainnya dari Mama Niko. Dan jangan lupa untuk klik tombol di kanan untuk lihat video rekomendasi kita yang lainnya. Thank you for watching fam. Bye bye.